Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Teman-teman sekalian yang sudah kemarin praktek membuat daftar hadir ya, membuat daftar hadir di Google Form atau langsung di-linkkan di Google Classroom. Nah, sekarang saatnya di hari kesekian kegiatan daring, tugas kita adalah memeriksa atau melihat kehadiran anak-anak. Caranya bagaimana? Coba kita intip dulu Google Classroom ya. Kemarin kita sudah praktek bagaimana cara membuat absen satu Google Form untuk semua kelas untuk selamanya. Caranya begini kan, kemarin sudah muncul di sini, daftar hadirnya sudah kelihatan. Tapi kita tidak bisa melihat di sini siapa yang hadir, karena link yang ada di sini adalah untuk diisi oleh peserta didik. Oke, saya tutup. Kemudian berada di manakah rekap kehadiran anak-anak setiap hari? Hari ini tadi, hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, saya sudah masuk di beberapa kelas untuk hari pertama proses pembelajaran, dan mereka sudah mengisi daftar hadir ini. Saya tidak akan bisa melihat di sini kehadirannya, karena di sini tidak nampak siapa yang hadir. Terus di mana saya bisa melihat hasilnya? Saya bisa melihat hasilnya di Google Drive, karena semua dokumen yang ada di Google Classroom ini tersimpan rapi di Google Drive. Kita buka Google Drive kita, cari format daftar hadir yang berbentuk Google Form. Nah, ini ada ya. Ini kita buka. Maka di sini akan tampak pada menu responden. Di sini sudah terisi. Berarti sudah terisi 94 responden. Ya, kemudian ini kita, kalau mau ditonton di sini, kita klik saja. Kita bisa lihat berupa tabel-tabel atau diagram ya di sini. Nah, di sini misalnya dari 94 ini ya, dari 94 ini ternyata yang terbanyak, yang 45,7% adalah 12-4. Kemudian dari keterangan dan seterusnya, ini nggak penting ya, kita tidak butuh olahan data ini. Yang kita perlukan sekarang adalah melihat detail setiap kelas itu, berapa orang yang hadir, berapa orang yang izin, dan seterusnya. Data tersebut tersimpan di sini. Ini ada yang simbolnya seperti Excel ya, sebenarnya hijau. Ini kita bisa buka. Nah, seperti ini hasilnya. Ini namanya kalau di sini adalah spreadsheet ya. Spreadsheet. Data yang dicantumkan di sini bentuknya masih sangat acak. Artinya itu kita tidak bisa melihat per kelasnya karena ini acak ya. Sangat acak. Jadi agak sulit bagi kita untuk memahami data yang masih mentah seperti ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melihat hasil ini urut berdasarkan kelas, kemudian namanya juga bisa urut berdasarkan abjad. Apa yang harus dilakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengunduh atau mendownloadnya. Caranya cukup simpel ya. Di sini sebenarnya detail banget ya, sudah ada tanggal, kemudian ada jam, ada waktu, dan seterusnya. Ini aja ada jam berapa nih, jam 10 ini. Ini pas saya mengadakan rapat dengan anak-anak di kelas saya untuk pembentukan pengurus kelas. Saya online menggunakan Google Classroom ya. Kemudian anak-anak ngisi daftar hadir. Kemudian yang ini pagi-pagi ini adalah jam belajar. Baik, kita akan mulai mengunduhnya. Caranya untuk mengunduh, masuk ke file, kemudian carilah di sini download. Ini download. Pilihlah format yang akan di-download, versinya ada apa di sini, macam-macam kan, ada PDF. Nah, karena kita akan mengolah data,
maka yang kita ambil adalah yang versi Excel, yang ini kita klik, maka akan ada proses pengunduhan. Ini tulisan respon kita buang saja ya, kita buang, daftar hadir gitu aja, mungkin kita beri tanggal juga boleh. Terus ini mau disimpan di mana? Misalnya ini akan saya simpan di file harian data GCL. Saya save. Ini proses pengunduhan di sini. Tunggu sampai dia berhenti. Nah, udah selesai. Sudah selesai, kita bisa langsung buka nanti. Ini kita bisa tutup. Ditutup seperti ini tidak berarti menghilangkan data di dalamnya. Dia masih ada. Kita buka lagi, kondisinya masih sama dengan yang tadi. Jadi ini nggak bakal hilang sampai kapanpun ya. Jadi data itu akan terus ada. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan mengolah data ini. Ini akan saya buka hasil downloadan tadi. Saya open. Bentuknya adalah Excel. Setelah selesai, berhasil diunduh. Ini tidak akan bisa kita apa-apakan, diketik pun nggak bisa, ya diedit nggak bisa, selama kita belum mengklik tulisan ini. Ada tulisan si protect ini view. Ya, ini kita tidak bisa mengetik atau melakukan editing apapun di sini. Jadi semua area ini tidak bisa kita tulisi apapun, nggak bisa diapa-apakan. Supaya bisa diedit, maka lakukan klik pada enable editing. Jangan disilang. Kalau disilang sama saja kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi harus kita klik enable edit. Nah, sekarang kita akan mengolah data. Data ini akan kita olah, kita urutkan berdasarkan apa? Saya maunya di sini saya urutkan berdasarkan kelas dulu. Setelah urut berdasarkan kelas, dari setiap kelas saya akan urutkan berdasarkan abjad nama. Ya, caranya cukup sederhana. Jadi kita klik di sini, kita tambahkan satu baris kosong ya. Jadi saya ulangi ya caranya. Di bagian nomor ini kita klik kanan, insert. Nah, sehingga di sini ada tersisa satu baris kosong. Setelah itu proses kita lanjutkan dengan klik lagi di nomor 3 ini, blok sampai akhir, sampai ini habis sudah. Setelah itu masuk ke data sort, data di sort ya, dari data sort. Nah, sekarang kita menentukan kriteria pengurutannya berdasarkan apa. Karena saya ingin mengurutkan berdasarkan kelas, dan kelas itu ada pada kolom kolom E, maka di sini saya tentukan kriterianya berdasarkan kolom E. Setelah itu setiap kelas, jadi kolom E ini saya akan urutkan nama berdasarkan abjad. Berarti saya akan tambahkan add level di sini. Nama ada di kolom D, berarti saya harus tulis di sini D. Ya, yang lain saya tidak akan atur. Jadi semua tanggal, kemudian NIS, dan keterangan yang lain itu akan ngikut berdasarkan urutan ini. Dia akan bergeser sesuai yang kita atur. Saya oke, maka dia akan urut seperti ini. Sudah urut kan? Tiap kelas urut sudah berdasarkan abjad. Ya, kalau kita lihat di sini, misalnya dari PS2 nih, mulai dari A, ya kemudian ya D, F dan seterusnya, sudah urut abjad. Nah, IPA 1 misalnya A, B dan seterusnya, semuanya urut. Nah, ini adalah isi dari Google Form daftar hadir yang kita buat. Yang kemarin ada keterangan, ada refleksi, ya kemudian di sini ada anak nggak tahu, ya ini belum paham, nggak fokus. Lalu dijelasin lagi lewat Meet, ya. Yang lain ini sudah sangat paham, sangat. Setiap anak memang kemampuan di dalam memahami materi tidak sama, ya. Ada yang ingin tatap muka langsung, gitu. Kemudian kalau ingin lebih manis lagi, tampilan dari tabel ini bisa ditengahkan, langsung disorot dari sini, kemudian masuk di home, luruskan tengah, center ya, maka dia akan lurus seperti ini. Boleh saja ini juga dikasih warna ya, kalau misalnya ini mau dibikin laporan ya. Terus ini tanggal ini kita luruskan juga. Untuk mengubah format tanggal caranya cukup mudah. Jadi kita tinggal
short di kolom B yang ini isinya tanggal, itu kita bisa masuk ke klik kanan format cell, atau bisa format cell dari sini ya. Klik kanan format cell, saya lebih senang pakai klik kanan, di sini cepat. Dan cari di sini date, tentukan di sini pilih yang Indonesia. Saya pilih yang formatnya yang tanggal, bulan, tahun. Kita oke, maka hasilnya seperti ini. Ini tanggal 18 Juli ini bukan tanggal pelajaran hari ini, tapi ini adalah rapat kelas ya, pengurus kelas yang saya selenggarakan pada malam hari. Makanya di sini jamnya kan malam ya. Kemudian kalau misalnya kita cek di sini ada yang tanggalnya juga nggak teratur, ini kesalahan anak-anak di dalam entry atau input data. Oleh sebab itu, sebenarnya tanggal yang lebih akurat itu kita tidak perlu menuliskan di form daftar hadir yang kita buat di Google Form. Itu yang sudah ada nanti bisa diedit ya. Kita langsung saja urutkan tanggal di timestamp. Ini adalah data dari sistem yang tidak bisa dibohongi, karena sistem akan mencatat tanggal sampai dengan jam dan detik ya. Ini detail banget kan nih, jadi mendingan ini yang dipakai. Cara untuk memformat sama persis dengan yang di kolom B. Jadi kita short di kolom A, kemudian klik kanan, kita masuk format cell, di sini ada date, kemudian kita pilih Indonesia, pilih yang tanggal, bulan, dan tahun, langsung kita oke. Maka di sini akan urut sudah. Ini tanggal 20 Juli. Yang salah tadi juga sama ya. Jamnya juga dihilangkan. Jadi ini hanya alternatif. Jadi kalau misalnya ingin praktis, sebenarnya di Google Form nggak usah pakai tanggal, nggak masalah. Ya Google Form yang sudah beredar apa bisa kita edit? Sementara ini sudah jadi seperti ini, bisa. Caranya kita masuk lagi ke ini formatnya Google Form yang ada di sini, maka nanti semuanya akan berubah ya. Ini yang tanggal ini kan ada tanggal ya, ini kita delete saja. Jadi kita tidak perlu tanggal ini, karena tanggal akan muncul dengan sendirinya. Udah, kita kirim, dia akan tersimpan ya di sini. Kita cek kembali, nggak ada yang perlu kita ubah di sini, biarin aja seperti itu. Selesai, kita tutup, kita coba intip di kelas di form daftar hadir anak-anak. Ini kita refresh dulu. Ya, selesai di refresh. Sekarang saya akan ngintip misalnya kelas tertentu ya di sini. Saya masuk di sini di tugas. Tugas di sini akan ada daftar hadir, dan di sini saya klik. Formatnya sudah tidak ada tanggal. Otomatis satu diubah maka akan berubah semuanya. Tapi jangan lupa di refresh. Kalau nggak di refresh ya nggak masalah. Kalau komputernya sudah di reset atau di restart ya, itu dia akan menyesuaikan seperti yang kita kehendaki. Jadi setiap ada pembaharuan di dalam format Google Form, itu semuanya akan berubah. Jadi info-info yang ada di sini kapanpun bisa diedit, bisa ditambah, bisa dikurang. Termasuk kata-kata deskripsi ini sebenarnya masih bisa saja ditambahi atau diedit. Gitu ya, jadi sangat mudah. Nah sekarang kita sudah punya data yang komplit, bisa dijadikan bahan laporan untuk wali kelas masing-masing karena kita mengajar di banyak kelas. Selamat mencoba, mudah-mudahan tutorial sederhana ini membantu teman-teman untuk membuat dokumen yang sangat cepat dan akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.